Selamat datang di era baru olahraga, atau setidaknya apa yang Netflix sebut sebagai olahraga. Kita baru saja menyaksikan salah satu acara paling membingungkan dalam sejarah tinju modern. Jake Paul melawan Anthony Joshua. Mari kita jujur, sejak detik pertama, seluruh pertarungan ini, dari lonceng pembuka hingga ronde kelima, lebih terlihat seperti pertunjukan teater yang dikoreografikan dengan buruk daripada kontes olahraga tingkat tinggi. Anthony Joshua, seorang juara dunia kelas berat 2 kali, pria yang pernah mengalahkan Vladimir Klitschko, Alexander Povetkin, dan Andy Ruiz, masuk ke dalam ring dan bertindak seolah-olah dia sedang membaca buku manual instruksi. Jangan tekan aksi, jangan all in, jangan nyalakan mode predator. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah Anthony Joshua benar-benar keluar dari naskah di ronde ke-6 dan secara tidak sengaja mematahkan rahang Jake Paul? Atau apakah ending brutal itu adalah satu-satunya bagian nyata dari 6 ronde penuh kepalsuan? Jika kita membuang versi naskahnya, pertarungan ini berubah menjadi absurditas murni. Bayangkan, seorang petinju top 5 dunia yang masih aktif berjuang dan gagal mendaratkan pukulan bersih ke seorang YouTuber selama hampir 20 menit. Dalam realitas tinju yang sebenarnya, pertarungan ini seharusnya terlihat seperti Joshua versus Francis Ngannou, brutal, pendek, dan tanpa ampun. Ingat saat AJ melawan Ngannou? Ngannou baru saja mengejutkan Tyson Fury, jadi AJ tidak mau ambil risiko. Dia langsung menyalakan saklarnya dan menidurkan Ngannou dalam 2 ronde. Tapi melawan Jake Paul, rasanya seperti melihat seorang profesor fisika nuklir yang tiba-tiba pura-pura lupa cara berhitung 1+1. Menurut hukum fisika dan tinju, pertarungan antara elit kelas berat dan amatir influencer tidak boleh berlangsung lama. Tidak ada skenario di mana Jake Paul bisa bertahan dari jab serius AJ, apalagi straight kanannya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Mari kita lihat elemen-elemen yang mencurigakan. Pertama, ukuran ring. Sadarkah kalian betapa besarnya ring yang mereka pakai? Itu bukan ring tinju standar, itu lapangan sepak bola dengan tali. Ukuran ring yang besar ini jelas bukan kebetulan. Ini didesain untuk menguntungkan Jake Paul. Ruang yang luas memungkinkan Jake untuk menghindari tekanan langsung, terus-menerus mundur, bergerak menyamping, dan yang paling penting, melakukan clinch. Jake praktis membangun seluruh strategi pertarungannya di sekitar satu hal, memeluk Anthony Joshua, menggantung di lehernya, merusak ritme AJ, dan mengubah pertarungan menjadi pergulatan yang lengket dan tidak nyaman. Ini bukan taktik untuk menang, ini adalah taktik untuk bertahan hidup dan mengulur durasi. Kenapa harus mengulur durasi? Sederhana, duit dan konten. Jika Jake Paul KO di ronde pertama, acara selesai jam 9 malam. Penonton marah. Tapi jika dia bisa bertahan 6 ronde, ada ilusi kompetisi. Jake bisa bilang, lihat, saya bertahan lawan juara dunia. Dan AJ bisa bilang, saya memberi pertunjukan yang bagus. Selama pertarungan, ada perasaan kuat bahwa Joshua sengaja memperpanjang nafas Jake. Dia tidak melakukan kombinasi finishing. Dia tidak menjebak lawan di sudut. Dia tidak menginvestasikan tenaganya seperti saat melawan ancaman nyata. Bahkan dia hampir tidak melempar tangan kanannya selama 4 ronde pertama. Seolah-olah ada klausul kontrak yang berbunyi, jangan memukul KO sebelum paruh waktu iklan selesai. Bagi penonton umum yang tidak paham tinju, ini terlihat seperti pertarungan sengit. Wow, Jake Paul hebat sekali. Tapi bagi kita yang mengerti the sweet science, ini terlihat seperti sparring terkontrol di mana senior sedang mengajari juniornya tanpa ingin menyakiti. Ini mengingatkan kita pada sirkus Floyd Mayweather versus McGregor. Floyd, sang legenda, membiarkan Conor memukul-mukul sedikit di ronde awal supaya penonton senang. Tapi ada bedanya. Conor adalah petarung elit MMA yang fisiknya sepadan. Jake Paul, dia adalah proyek media yang terlihat sangat tidak pada tempatnya di divisi heavyweight. Secara logis, AJ harusnya menghancurkan Jake dalam 1 ronde. Fakta bahwa pertarungan ini berlarut-larut sudah cukup menjadi bukti adanya pengaturan. Namun, Jake Paul melakukan satu kesalahan fatal. Di ronde keempat, dia berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke kepala AJ.
Pukulan itu tidak kritis, tidak akan membuat AJ pingsan, tapi pukulan itu melukai sesuatu yang lebih sensitif, ego sang juara. Pukulan Jake itu jelas membuat memar di wajah dan lebih parah lagi di harga diri AJ. Bayangkan tajuk beritanya kalau AJ membiarkan wajahnya babak belur oleh YouTuber. Karirnya bisa tamat, reputasinya sebagai petinju serius akan dipertanyakan. Setelah momen itu, kita melihat perubahan drastis. AJ mulai bekerja lebih keras, gerakannya menjadi lebih tajam, pukulannya lebih berat, tekanannya lebih nyata. Seolah-olah AJ sadar, oke, saya sudah bermain peran terlalu lama. Sekarang saatnya mengingatkan semua orang di mana garis batas antara pertunjukan dan bahaya yang sebenarnya. Akhir pertarungan ini terlihat logis dan bahkan perlu. Sebuah pukulan brutal dan presisi ke rahang mengakhiri malam Jake. Untuk Jake, malam itu berakhir dengan KO, rahang yang patah, dan tempat tidur rumah sakit. Momen ini membawa penonton kembali ke realitas. Tidak peduli berapa banyak skrip dan perjanjian di balik layar, perbedaan kelas dan kekuatan pada akhirnya akan mengambil alih. Dan kita harus memberi kredit pada Jake Paul. Dia tidak pura-pura pingsan. Dia benar-benar menerima pukulan itu. Dia membayar harga untuk kesombongannya dengan tulang yang remuk. Bagian 4. Netflix dan WWE-isasi tinju. Setelah pertunjukan kedua di platform Netflix ini, setelah Tyson versus Paul, muncul pertanyaan serius. Apakah layak berlangganan demi acara olahraga mereka? Setiap acara olahraga yang dibuat Netflix sekarang terasa seperti pro wrestling murni. Ya, Netflix memang sudah membeli hak siar WWE, tapi kenapa tinju harus diubah jadi WWE juga? Bedanya, WWE itu menghibur karena karakternya kuat dan moves-nya akrobatik. Tinju settingan ala Netflix ini membosankan. Tidak pernah ada layanan streaming yang secara serius menawarkan acara olahraga yang jelas-jelas settingan kepada penonton sebagai olahraga kompetitif. Orang menonton Mike Tyson versus Jake Paul dengan rasa maklum karena umur Mike. Tapi Joshua versus Jake Paul, ini penghinaan terhadap intelijensi penonton. Bayangkan jika rencana awal terlaksana, Jake Paul versus Gervonta Tank Davis. Tank Davis itu kecil, ukurannya mungkin sebanding dengan kaki rata-rata orang dewasa, tapi dia monster. Jika mereka bertarung, apakah Tank Davis yang ganas itu juga akan dipaksa berjalan keliling ring, pura-pura tidak bisa memukul Jake? Bagaimana Netflix akan menyelesaikan masalah perbedaan berat badan? Karena dari pertarungan Joshua, jelas bahwa Jake, meskipun ada skrip, akan memukul keras jika diberi kesempatan. Bayangkan jika petarung elit seperti Gervonta Davis jatuh karena pukulan Jake hanya karena dia harus mengikuti skrip menahan diri. Itu akan menjadi bencana bagi dunia olahraga. Format acara olahraga Netflix ini terlalu aneh dan tidak jujur. Ketika Anda membeli tayangan tinju profesional, Anda mengharapkan kompetisi. Ketika Anda membeli tiket sirkus, Anda mengharapkan hiburan. Netflix mencoba menjual sirkus dengan harga kompetisi dunia. Itu namanya clickbait dari perusahaan multimiliar dolar. Setelah pertarungan seperti ini, logis untuk bertanya, what's next? Untuk Jake Paul, jawabannya sudah sangat jelas dan menyakitkan. Jauhi kelas berat yang sebenarnya. Tempat dia adalah di antara sesama media personality yang terlatih. Melawan petinju sungguhan hanya akan berakhir di rumah sakit. Pertarungan potensial dengan Andrew Tate terlihat logis dari sisi sensasi dan hype. Tapi bahkan di sini, keraguan muncul. Tate sudah terlihat gemetar, gelisah, dan ketakutan saat stare down dengan Jake, padahal belum ada satu pukulan pun yang melayang. Di ring sungguhan, tekanan mental bisa menghancurkan Tate sebelum bel berbunyi. Andrew Tate punya gunung ekspektasi di pundaknya berkat omong besarnya selama bertahun-tahun. Jika dia kalah memalukan lawan Jake, mitos Top G akan runtuh selamanya. Tapi jika Tate bisa mengatasi sarafnya, mungkin itu satu-satunya pertarungan influencer yang masih menarik untuk ditonton. Adapun Anthony Joshua, ini percakapan yang sama sekali berbeda. Namanya masih dikaitkan dengan pertarungan super melawan Tyson Fury dan Deontay Wilder. Tapi pertanyaan utamanya tetap terbuka. Apakah performa menahan diri Joshua di pertarungan ini murni karena skrip atau tanda-tanda penurunan?
Kehati-hatian, keraguan-raguan, dan kurangnya naluri pembunuh atau killer instinct di ronde-ronde awal bisa jadi bagian dari sandiwara Netflix, tapi bisa juga itu sinyal bahwa masa puncaknya sudah lewat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan terus menonton tinju di Netflix dengan format seperti ini? Tulis di komentar. Sampai jumpa di ronde berikutnya.